Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayani, ditemani Bang Ade Armando, ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Iya, iya. Nah, udah lama nih Bang, kita nggak ngobrol. Berapa Iya. lama nih kita? 2 minggu kayaknya. 2 minggu. Lebih Iya. Bang. Mungkin 3 minggu. Oke ya, kali ini kita akan ngomongin isu yang ngeri-ngeri sedap ini Bang. Karena ada urusan dengan militer. Biasanya teman kita itu kalau sudah urusan dengan militer itu agak grogi. Takut dia. Takut. Sama militer takut. Militer tuh orang-orang baik. Nah. Gimana? Oke, jadi ini tentang film Pesta Babi, Bang. Ya. Film dokumenter yang dibikin Yang oleh sedang ramai sekali yang ramai dibicarakan. sekali, Dandi Laksono. Dan ini malah boom karena dilarang oleh aparat ya. Ya. Ya, mungkin Dibubarkan. dia dibubarkan. Jadi kemudian sekarang nobarnya menyebar di banyak titik meskipun skalanya lebih kecil. Kita juga mau bikin nobar di sini. Makanya Menarik loh. Kan katanya gratis ya. gratis lah itu Di di YouTube juga ada. YouTube, Facebook Oh, iya. banyak kok Tapi sebenarnya. kan kalau kita nontonnya rame-rame itu ada diskusinya menarik. Iya, ada motif di situ kan. Tapi teman kita katanya dia nonton Terus ketiduran. Dia juga katanya tadi udah nonton terus saya nggak selesai juga, Pak. Karena Oh, menurut saya emang kurang menarik. Menurut saya ya, tapi ya silakan nanti kita. Saya belum menonton. Oke, nanti Bang Ari silakan tonton dan komentari. Iya. Nah, film ini yang paling apa? Sebenarnya awalnya sih gak heboh ya. Kemudian ketika tentara masuk ke sana melarang-larang ke kampus katanya kemana gitu ya. Dan itu menimbulkan apa? Persepsi yang buruk ya bagi Iya. kita, mengingatkan kita pada Orde Baru. Kemudian karena itulah film ini mendapat dukungan yang luas. Kira-kira begitu, Bang. Ya. Menurut Bang Ade gimana film ini, Bang? Bang Ade kalau pelarangannya pasti gak setuju lah. Tapi film ini kan subjektif bikinnya hanya seorang Dandi kan, nggak mencantumkan banyak sumber-sumber lain yang membuat film tersebut objektif gitu. Nah ini menurut Bang Ade gimana? Ya, pertama-tama kalimat Anda bahwa saya dengan tentu saja tidak setuju dengan pelarangan, Iya. ya bisa dengan catatan-catatan lain ya. Hmm. Pada dasarnya saya adalah orang yang memang sangat peduli pada kebebasan berekspresi, Betul. tapi sebetulnya tidak semua hal yang ditampilkan di film itu dengan sendirinya harus diizinkan beredar secara luas, ya. Maksudnya gimana, Bang? Maksud saya gini, selalu ada alasan, bukan selalu ada alasan. Biar bagaimanapun, kadang ada alasan yang bisa dipakai untuk menyatakan film ini jangan disiarkan gitu ya. Saya masih, walaupun saya pendukung kebebasan berekspresi, saya akan menganggap ya nggak semua hal juga bisa ditampilkan di depan umum, Betul. ya. Nah karena itu ada dalam undang-undang perfilman kita juga ada aturan yang mengatakan bahwa film sebelum diedarkan harus disensor oleh lembaga sensor film. Dan lembaga sensor film memang bisa menyatakan film ini tidak layak untuk beredar karena ada penyebabnya di sana mengandung muatan ini dan itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya kembali ke film Pesta Babi. Pesta Babi ini. Saya ulang ya, saya sendiri belum menonton film ini. Ya. Tapi kita tahulah Dandi Dwi Laksono. Ya, dia adalah seorang sineas yang sangat terkemuka. Saya dulu mengenalnya ketika dia masih menjadi orang televisi. Di mana liputan mana ya? SCTV? Saya lupa persisnya, tapi antara lain 2 stasiun televisi besar kalau nggak salah, SCTV dan RCTI kalau nggak salah. RCTI. Kalau nggak salah ya. Iya. Dan di sana pun dia bermasalah dalam arti dia menimbulkan kemarahan orang-orang yang berada di media tersebut, para pimpinan media tersebut, karena Dandi sebagai jurnalis ketika itu menyiarkan hal-hal yang dianggap tidak layak karena terlalu kritis. Terlalu kritis. Jadi dia mengkritik misalnya saja kelakuan-kelakuan para pejabat misalnya yang korup misalnya. Sesudah era Orba itu. Ya enggak, dia udah di era reformasi. Jadi di masa di mana sudah dimungkinkan untuk menyajikan pelaporan-pelaporan yang kritis kan. Makanya kok namanya nggak tersebut waktu kan sebelum di Waktu Orde Baru enggak ada dia. Nggak ada, ya benar. Oke. Nah, dia sudah membuat video-video yang kritis dan saya selalu mengenalnya sebagai seorang jurnalis yang idealis. Ya. Jadi dia dipecat gitu ya, diberhentikan karena dia berkukuh gitu ya, bertahan pada prinsipnya enggak, ini adalah sebuah karya jurnalistik
yang saya ingin agar ini bisa disiarkan di stasiun televisi di mana dia bekerja. Jadi ketika akhirnya dia tetap ngotot untuk menyiarkannya, untuk menampilkannya atau membuatnya kembali gitu ya, si para pimpinan merasa bahwa wah nggak bisa gitu nih orang, memang sebaiknya kita berhentikan aja gitu, atau dipersulit atau dimutasi, saya lupa lah. Jadi dia ini adalah seorang yang sangat idealis Ya, menurut saya. Jadi ini tipe-tipe wartawan yang ya wartawan kerjaannya adalah membela kepentingan publik. betul. Iya. Oke. Nah sekarang kemudian dia keluar dari televisi, dia bikin Watchdog itu, sebuah lembaga kayak LSM lah ya, Iya. bukan nggak sepenuhnya bisnis oriented gitu ya. Iya. Iya. Yang dia selalu membuat karya-karya tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan publik lah. Khususnya isu lingkungan, politik. Isu lingkungan, isu politik, terutama dua hal itu ya. Iya. Dia misalnya terkenal karena membuat yang Dirty Vote. Dirty Iya. vote. 2 kali tuh, Iya. Dirty Vote 1, Dirty Iya. Vote 2. Kalau nggak salah itu 2 pemilu yang berbeda ya. Iya, pemilu 2000 legislatif sama presiden kalau nggak salah. enggak, bahkan lebih Setelah. Dua periode 2 berbeda. periode Pilpres. Oh, Kalau nggak salah ya. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi yang jelas ada Dirty Vote 1, Dirty Vote Ada 2 2 ya. Ada 2. Dan di Dirty Vote itu dia secara sangat kritis berusaha menunjukkan bahwa pemilu kita itu pemilu yang kotor. Tapi memang persoalannya adalah saya sendiri tidak terlalu nyaman karena dia itu hanya melihatnya dari satu sisi. Betul. Yang pokoknya yang anti aja. Itu kan menampilkan tokoh-tokoh untuk ngomong kan. Iya, Iya, dosen-dosen itu loh. Ya sih ada Uceng apa? Si Jogja. namanya Ya, siapa? nama lengkapnya saya lupa. Zainal Abidin. Iya, Inal. Nizla Arif. Ya, si itulah. Penonton saya minta maaf. Namanya kita lupa. Wajahnya ingat. Ya, wajahnya ingat. Terus apa namanya? Tapi menurut saya karena saya pendukung Jokowi gitu ya, maka Dandi Dwi ini kan isinya adalah kritik terhadap Jokowi. Terutama Jokowi. pemerintah Jokowi kan. Ya. Buat saya, ya saya nggak terima. Dan saya mengatakan ketika itu, ya itu your version gitu. Itu bias lo aja, lo ngomongnya begini. Karena isinya kan ngomong ya, bukan data, bukan investigative reporting gitu ya. Iya. Yang itu yang Dirty Vote itu. Ya tapi bagus menurut saya sebagai sebuah karya jurnalistik itu bagus. Ya banyak orang mengatakan itu buat yang anti ya. Iya. Buat yang artinya yang pro Jokowi akan bilang ini boring banget ngomong terus ya. Ya buat saya itu penting karena itu mencerminkan bahwa di dalam demokrasi keragaman suara itu adalah sesuatu yang harus kita hormati kan. Iya. Dia juga bikin beberapa video lagi kan, selain Dirty Vote. Ada seksi killer. Seksi killer. Rayuan pulau palsu atau apa? Ya. Jadi ada beberapa karyanya. Iya. Jadi betapapun saya misalnya tidak setuju sama standpoint dia, garis politik dia, saya menganggap apa yang dia sampaikan tuh adalah karya-karya yang perlu ditonton dan didengar dan dikritisi dan dibicarakan, didiskusikan. Ya. Jadi kita harus lihat dulu bahwa ini bukan kali pertama ya Dandi Dwi Laksono membuat sebuah film yang sangat kritis. Tapi ini pertama kali dia ditolak dan mendapatkan represi dari apa? Nah, itulah ya. Ini beda nih yang kali ini. Kenapa beda? Dan sekarang ya itu tadi saya kembali ke mengenai itu LS sensor gitu. Lembaga Kan, sensor. iya, lembaga sensor. Itu sensor itu kan jadi akhirnya adanya sekarang, ketika film-film sebelumnya kan enggak juga kan? Iya, betul. Isu itu ya. Iya, isu ini, itu. tapi Kenapa? nanti boleh nggak kita bicarakan itu nanti dulu? ya. Karena menurut saya itu penting. Iya. Iya. Itu penting dibicarakan secara agak khusus gitu. Khusus. Ya. Jangan lupa nanti. Ingetin ya. Ada isu LSF nih. Warsa lupa, itu dia pulang aja nanti. Pas di jalan. Tadi, Oh iya. tadi kan kita harusnya ngomongin LSF. Oke, kembali ke tadi. Apa tadi? Iya, ini pertama kalinya dia mendapat tanda petik represi itu. Iya. Barangkali karena yang pertama ya, kali ini, kalau yang sebelumnya saya nggak nonton juga Sexy Killer Cell, atau saya nonton tapi saya lupa apa isinya ya.
Kalau ya minimal yang di Retivot kan tidak terkait dengan misalnya soal militer kan. soal Iya. tambang kalau nggak salah. Yang seksi killer ya. Ya. Soal tambang. Tapi intinya gini, kalau yang Papua ini, dia kan bicara tentang sebuah apa yang dianggap sebagai ketidakadilan Betul. yang real, Hmm. yang artinya kasusnya tuh ada, memang sering kita bicarakan, tapi kita selama ini kan nggak pernah ada juga orang yang memberitakan tentang apa yang terjadi di Papua kan. Hmm. Yang kita dengar paling-paling adalah adanya pemberontakan kan, Iya. Iya. dari kelompok-kelompok separatis. Betul. Iya. Tapi kita juga sering mendengar sebetulnya sayup-sayup bahwa wah di sana sih terjadi tuh eksploitasi lingkungan, Iya. ya. Memang rakyat di Papua itu disingkirkan gitu misalnya. Iya. Tuduhannya kan semacam itu. Ya. Cuman kita tidak pernah menyaksikan adanya reportase mengenai apa yang terjadi di Papua. Iya. Oke. Hmm. Kali ini untuk pertama kalinya barangkali untuk waktu yang lama ada seseorang yang membuat sebuah reportase dan saya yakin kalau si Dandi yang bikin musiknya bagus gitu loh. Hmm. Tapi nanti saya nonton deh sesudah kita ngobrol ini ya. Ya, ya. Ini juga mudah-mudahan para penonton juga menontonnya. Dan menurut apa yang saya dengar yang digambarkan di sana tuh memang sangat memprihatinkan. Betul. Iya. Ya, penderitaan rakyat Papua tuh digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa buruk lah Tanpa dengan narasi aja gini Bang, karena saya kan udah menyaksikan ya. Ya kita akan diperlihatkan misalkan hutan gitu yang kayu tinggi-tinggi dibabat oleh eskavator dengan lahan luas yang sudah yang kelihatannya tadinya hutan udah jadi ini semua Tanah, gitu, ya. tanah semua gitu, di sekelilingnya ada hutan tapi di tengahnya itu tinggal tanah yang kemudian ya akan jadi lahan-lahan itu gitu. Ya. Melihat itu saja sebenarnya kita emang miris, Bang. Miris. Emang itu sebenarnya si hutan itu dibabat untuk apa sih? Nah, kan katanya ada 3 hal ya, yang di food estate ya, Ya. Satu food estate. iya, terus kemudian energi, Energi. terus satunya tuh Pangan. pangan, iya food estate itu kan pangan ya, Food tapi estate itu pangannya tuh padi, Padi. kemudian tebu sama kelapa sawit, Bang. Pangan itu misalnya tadinya juga ada, kalau yang di Kalimantan kemarin kan kayak jagung. Ketela gitu. Sekarang padi, di sini kan buat lahan-lahan sawah, gitu, jagung, terus kemudian buat lahan tebu, terus sawit. Gitu. Artinya masih tetap dipakai untuk keperluan kepentingan publik kan? Enggak. Ya, mungkin kepentingan publik, tapi itu ininya korporasi juga Bang, gitu loh. Karena gini juga, salah satu kritiknya Dandi di sini juga kan ketika dia diwawancari sama Bocor Alus itu, Bocor Alus Tempo ya? ya Bocor Alus Tempo itu bahwa kalau misalkan buat energi, dia mengkritiknya, bayangkan kita menyediakan energi yang akan habis buat knalpot mobil doang gitu. Buat dia efisiensi energi itu bukan bukan kurus kita menyediakan untuk semuanya dibakar hanya jadi asap mobil gitu loh. Tetapi ya gimana kita mengupayakan peralihan energinya juga dikurangi gitu loh. Artinya kebutuhan akan maksudnya industri BBM dan sebagainya di ini gitu. Bukan hanya ini kan ke sana gitu. Ya kan biasa bahasa LSM, bahasa NGO kan begitu, nggak realistis. Nah, saya mau bilang kalau gitu karena saya terpaksa mengatakan karena saya tidak paham betul apa yang sedang dikatakan. Itu kan sebetulnya sesuatu yang debatable ya. Jadi mengubah, mengalihfungsikan yang semula hutan untuk kebutuhan, I don't know, mungkin kayunya atau apa ya, untuk publik, kemudian dialihfungsikan menjadi tanah food estate, menjadi tanah untuk keperluan energi. Itu sesuatu yang diizinkan nggak gitu loh? Sesuatu yang boleh dilakukan nggak? Secara hukum? Ya. Boleh. Nah itu kan masalahnya kan di situ. Iya. Jadi harusnya kita bicara tentang ada 2 standpoint yang berbeda yang harusnya diperdebatkan. Ya.
Anda memilih untuk mengembangkan tadi energi Ya. dibandingkan menggunakannya untuk kepentingan hutan itu untuk mencegah. Saya bukan ahli lingkungan ya, Ya. tapi mungkin keperluan publik, keperluan rakyat, keperluan kalau hutan dibabat itu akan menimbulkan banjir macam-macam kan. Ya, Itu kan perdebatan yang sangat lazim sebetulnya dalam dunia lingkungan hidup kan. betul. Tapi tetap menurut saya kan menjadi penting bahwa Dandi itu mengangkat ada isu ini loh. Ya. Ada ancaman terhadap rakyat di Papua yang sebetulnya rakyat di Papua itu akan lebih suka kalau hutan-hutan itu dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan mereka. Betul. Ya, itu perlu nggak diangkat? Menurut saya perlu. Ya. Dan bagus saja kalau itu dilakukan. Dan sebenarnya yang jadi perhatiannya juga ini Bang, bahwa ada upaya-upaya pemaksaan terhadap lahan-lahan penduduk atau lahan-lahan adat yang digunakan untuk yaitu untuk Yang tadi itu. yang tadi itu gitu. Jadi sebetulnya ada lahan-lahan yang milik Ya, Masyarakat adat. masyarakat adat itu atau diambil penduduk, ya. alih begitu saja. Ya. Ya. Itu sebuah isu yang sangat penting menurut saya. Ya. Dan seharusnya memang dibicarakan dan seharusnya diketahui oleh publik. Ya. Jadi Dandi itu melakukan sebuah langkah yang menurut saya sangat positif dilihat dari sisi kepentingan publik. Ya. Ya. Belum tentu benar loh Dandi itu. Betul. Kita bisa aja kemudian at the end dari pembicaraan mengatakan bahwa dan itu persoalan options ya. Ya. Lo boleh milih menggunakannya untuk kepentingan lahan rakyat atau untuk kepentingan energi Ya. dan hasil dari energi itu dipakai untuk mensejahterakan rakyat misalnya ya. Dan karena itu menurut saya nih ya, Ya. apa yang dilakukan Dandi saat ini dengan bikin pesta babi itu adalah sesuatu yang semestinya diapresiasi. Oke. Iya enggak? Betul. Itu pandangan saya ya. Iya. Betul. Saya setuju Bang Ade bahwa Iya. harus ada orang yang bersuara. Ini kan program pemerintah sebenarnya food estate ini. Cuman kan yang kita sayangkan adalah prosesnya. Ya. Kenapa sih kok tiba-tiba diusirin orang itu? Kan bisa dikomunikasikan dulu. Ada kompensasi kalau perlu. Terus setelah food estate jalan, orang ini mau dikemanain? Ya. Kalau Ya. perlu dipekerjakan atau kalau nggak dipekerjakan dikasih lah bagi hasil Iya, misalnya. iya, iya. Mereka nggak perlu bekerja lagi, sejahtera, bisa makan, bisa hidup gitu loh. Iya. Tapi kan itu yang nggak kita lihat gitu. Makanya ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Dandi untuk membuat narasi yang kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh tadi, kenapa sih cara ini energi kok bikin lahan baru? Kan energinya juga nggak mungkin dikurangi, justru akan bertambah kebutuhan energi itu. Dia mungkin akan ngomong pakai sumber daya yang terbarukan misalnya. Dari mana? Matahari? Nggak bisa, nggak cukup. Angin nggak cukup. Kita tuh sudah banyak lah yang dicoba, nggak akan cukup. Air aja nggak cukup karena memang terbatas sumber seperti itu. Kita masih bergantung pada minyak bumi, batu bara, itu masih ada solar tadi dan seterusnya. Ya itu realistisnya begitu loh. Maksud saya nggak ingin mengcounter Dandi soal ini, tapi kalau mau bikin narasi yang agak realistis. Oke, menebang hutan, membuat lahan, meminggirkan masyarakat itu salah. Ya. Prosesnya salah gitu loh. Tapi tujuannya sebenarnya nggak salah-salah amat karena opsinya itu seperti kata Bang Ade itu hanya soal opsi. Gitu. Nah di situ Bang Dandi juga menyebut satu orang namanya Haji Isam di balik proyek yang begitu besar ada namanya John Lynn Group perusahaan ya. Nah Haji Isam itu mengimpor ribuan ekskavator dari Cina kemudian digunakan untuk Impor terbesar ekskavator di dunia. Ya. Bang Ade gimana Ya, mungkin melihat ini iya. kok jadi korporasi meskipun dia eksekutor di situ ya program pemerintah cuma diturunkan lagi ke perusahaan karena nama Haji Isam sudah sangat terkenal sebagai backup di dunia politik lah artinya dia kabarnya juga punya orang-orang di pemerintahan gitu ya. Bang Ade melihat ini gimana Bang? Makanya kenapa Dandi sampai agak-agak ini bancaan seolah gitu ya karena ada nama John Lynn Group ada Haji Isam di sana kemudian dipotret kehidupannya bagaimana dan seterusnya. Menurut Bang Ade gimana soal Haji Isam ini? Enggak. Nah saya nggak tahu apakah kemunculan Haji Isam ini adalah semacam seperti sebuah ilustrasi tentang siapa saja orang yang terlibat di sana gitu ya. Iya. Sekedar itu aja. Iya. Tidak lebih serius dari itu. Iya. Atau dia ingin justru betul-betul menunjukkan bahwa ini adalah sebuah proyek yang ditangani atau melibatkan oleh orang-orang yang selama ini disebut sebagai
taruhlah, kan kita menyebut 9 naga. Satu dari 9 naga itu. Sekarang istilahnya 9 haji, Pak. 9 haji. Iya. Ya, kalau Satu di dari narasi 9. itu sih bukan 9 naga sih, narasinya nggak ada. Ya, 9 istilah. haji. Dulu kan 9 naga, sekarang Iya. 9 haji. Enggak, ya walaupun istilah itu juga nggak muncul, cuman Iya, iya. ada beberapa. Oh iya. Betul, Betul, saya cuma iya. agak bercanda tadi menggunakan itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah Dandi memang betul-betul sedang berusaha menunjukkan bahwa ini adalah sebuah proyek yang sebetulnya ada apa yang disebut sebagai asymmetrical relations, hubungan asimetris. Iya. Ini ada para pengusaha seperti Haji Isam Ya. mau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi kekayaan Papua. Framingnya begitu Bang, diarahkan ke Iya. sana. Iya. Nah, Karena ada ungkapan bahwa satu keluarga itu menguasai sekian ratus ribu hektar atau sekian juta hektar gitu. si keluarga Haji Isam. Nah, saya lupa apakah ini yang terkait Haji Hisam atau bukan Iya, gitu. oke. Apapun ya, tapi Iya. saya mau bilang bahwa buat saya nih, mungkin kan Dandi memang ingin menunjukkan itu. Ya. Ya. Ini sebuah proyek busuk nih sebenarnya. Hmm. Negara memberikan orang-orang tertentu seperti Haji Isam peluang untuk mengeksploitasi kekayaan Papua itu untuk keperluan sebetulnya dia. Betul. Apakah bentuknya itu adalah energi, food estate atau apapun adalah soal lain. Hmm. Ini kan seringkali orang mengatakan ini dilakukan untuk keperluan visi pembangunannya Pak Prabowo kan. Ya. Karena food estate itu kan Pak Prabowo banget. Ya enggak? Iya. Energi ini ya kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dulu kan. Iya. Tadi yang nomor 3 saya lupa apa. Nah, Dandi seperti ingin mengatakan ide-ide besar Pak Prabowo ini sekarang yang diuntungkan adalah orang seperti Haji Isam. Ya, Ya enggak? betul. Nah, untuk itu memang kejawab pertanyaannya kemudian adalah Dandi sudah memberikan informasi yang cukup nggak nih di dalam film itu Tentang tanda petik kalau kita mau sebut sebagai kejahatannya Haji Isam. Anda kan nggak bisa menuduh orang begitu aja hanya karena nih yang di belakang ini semua adalah Haji Isam. Tapi and that's it. Dia akan memperoleh keuntungan nih dengan menguasai sekian ribu hektar lahan bla 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 bla. Tapi yang ekspor terbesar untuk eskavator itu memang Haji Hisam. yang saya pahami itu begini Bang. Impor ya, Saya impor. pahami itu program pemerintah kan. Cuman yang mengeksekusi misalnya itu dikontrakkan ke perusahaannya. Kemungkinan begitu. Iya. Jadi tetap lahan itu, food estate itu proyeknya pemerintah. Iya. Gitu loh. Tapi yang menanganinya Haji Yang Isam. menangani untuk saat ini Haji Isam. Pertanyaan saya, kalau gitu salahnya Haji Isam dari mana? Ya, untuk saat ini nggak ada. Enggak gini, kalau betul itu adalah proyeknya Pak Prabowo nih, Iya. atau bukan Pak Prabowo lah, pemerintah. Pemerintah. Pemerintah memang kepengen bikin food estate di sana. Pemerintah emang ingin bikin apa namanya? Bukan eksploitasi, apa energi lah, proyek energi di iya. sana. Terus yang menjalankannya adalah perusahaannya Haji Isam. Iya. Salahnya itu di mana kalau itu yang dia lakukan? Ya nggak salah, kan namanya framing Bang. Enggak, ini pertanyaan saya nih. Iya. Jadi salah dia di mana? Iya. Karena itu jangan-jangan secara legal, secara hukum, nggak ada yang salah. Salahnya barangkali adalah harusnya rakyat itu memperoleh ganti rugi yang layak. Betul. Harusnya mereka memperoleh lahan yang cukup bagi mereka agar bisa hidup secara sejahtera. Betul. Itu dilayani nggak oleh proyek ini? Nah, Iya. Itu kan pertanyaan besarnya. betul. Tapi kembali yang ingin saya katakan dari tadi sebenarnya adalah sebenarnya film ini nggak harus menjadi sesuatu yang terlalu kontroversial. Kalau ini dibahas isinya, substansinya dengan kepala dingin, duduk sama-sama dan membicarakannya tentang, yang terjadi di Papua nih benar nggak sih? Bisa kita setujui nggak sih? Bisa kita justifikasi nggak sih? Misalnya gitu. Ya. Iya. Tapi kan yang terjadi sekarang justru adalah yang kita dengar kan, film ini dibuat oleh Dandi. Dia menyebarkannya dengan cara yang menurut saya sangat unik tuh. Dia orang bisa menontonnya dengan gratis, menghubungi mereka,
at least ada 10 orang aja yang tertarik. Orang. Dikasih, itu digitalnya kali yang dikasih kan? Iya. Iya. Ya, silakan menontonnya. Oke. Sebetulnya bisa juga Anda menontonnya di YouTube. Tapi kan akan lebih seru kalau itu nobar kan? Iya. Nonton bareng. Nah, ini diserahkan nih, misalnya ke Cokro TV. Kalau kita mau nih kita kumpulin 10 orang di sini. Kita ini yuk, kita Nobar. di Cokro TV. Undang tetangga-tetangga gitu. Mau nggak nonton nobar nih gitu kan. Pas itu ditayangkan, digerebek Oleh aparat. oleh aparat. Dalam hal ini tentara mungkin ya. Lebih Tentara, spesifik ya. bukan polisi. Tentara turun tangan menggerebek. Iya. Dan itu terjadi di berbagai kampus kan? Di Iya, banyak kampus. Iya. Puluhan kalau nggak salah. 28. Udah 28 kampus Yang itu tercatat terjadi, itu katanya. tercatat. Buat saya itu yang mengherankan. Hmm. Ngapain juga ada yang menginstruksikan agar kalau ada nonton bareng pesta babi larang ya. Dan terjadi kan? Iya. Digerebek di mana-mana. Berarti keterlibatan tentara bukan hanya ketika food estate itu dijalankan. Iya. Karena katanya menjalankan ekskavator sebagian tentara. Ya. Dia juga berperan dalam hal merintangi atau menghalangi pemutaran film tersebut. Betul, dan itu salah banget. Ya. Dan Menurut- itu harus kita kritik, Bang. Setuju. Seharusnya Sungguh, dia nggak berani ngomong. iya. Siapa nggak berani Enggak ngomong? apa-apa. Tenang. Nggak berani ngomong gimana? Oke, lanjut. Nggak, menurut saya kita harus kita nggak tahu siapa yang memerintahkan itu kan. Iya, iya. Ada yang langsung bilang marah-marah, ini pemerintah gitu ya. Iya. Tapi pemerintah sendiri, Pak Yusril kalau nggak salah kan, Iya. Bro Yusril ini bilang bahwa enggak, kita nggak ngelarang. Tidak ada instruksi untuk. Tidak ada instruksi untuk melarang. Itu keren. Dan satu lagi Menteri HAM. Menteri HAM. Nggak ngelarang juga dia. Pigai. Enggak, dia Oh, bilang. Pigai. Iya. Dia bilang bahwa pelarangan itu harus berdasarkan hukum. Iya, betul. Tidak boleh ada pelarangan bukan tidak atas keputusan hukum. Kali ini masuk akal dia, Bang. Enggak, Pigai itu dulu kan dia Bahkan Komnas dia lebih HAM. ngomong Iya, lebih iya, iya. lebih dulu ngomong daripada Iya. Yusril. Dia sebetulnya sih memang orang ini nggak bodoh, Nggak bodoh ya. Pak Pigai ini. Tapi kan sering kali dia bikin statement-statement yang kontroversial. Iya, iya. Tapi kita nggak mau ngomongin Pigai ini kan. Enggak. Kita mau ngomongin film itu. Ya. Jadi pemerintah sendiri secara sangat menurut saya bijaksana ya, mengatakan kita nggak ada punya masalah tuh kalau film itu mau ditayangkan. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang memerintahkan sebagian dari TNI kita itu untuk datang menggerebek, melarang. Itu yang kita nggak tahu siapa. Belum ada info, Bang. Nggak ada info kan? Nggak, artinya berdasarkan kita kan juga bacanya di media Iya, kan. iya. Di media tidak pernah ada tuh siapa yang sebetulnya memerintahkan itu. Nggak disebut memang, Bang. Ya mungkin sebaiknya wartawan bertanya kepada Panglima kan. Tapi memang kan di beberapa tempat sampai dandimnya ya. Iya. Ya Dandim. yang melakukan Tapi kan itu. pasti ada yang Ada merintahin. pucuknya. Di atasnya ini siapa? Ini kayak siapa si Siapa? orang kontras yang disiram pakai air keras itu? Andri Andre Yunus. Andre Yunus. Sampai sekarang kita nggak tahu kan. yang perintah siapa? Sebenarnya memerintahkan mereka itu siapa? Dan itu nggak diusut. Karena jawaban si ketika kan udah mulai diadili nih. Si pelakunya bilang, ya ngeselin sih dia. Tapi masa ngeselin lu? Anda siram pakai air keras? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang perintah. Pasti ada yang kan? perintah. Nah kembali ke sini. Iya, iya. Ini apakah dandimnya nih masing-masing dandim itu Inisiatif. diberi inisiatif. Mereka berinisiatif karena diberi kewenangan dong. Iya. Itu nggak mungkin mereka terlalu berani untuk berinisiatif untuk Nggak mungkin. begitu aja melarang, menggerebek, ya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah akibatnya ini jadi rame, ya. Ya. Anda kan tadi bilang, Dandi tuh dari dulu udah sering bikin film-film yang isinya barangkali menyakiti Kritik terhadap yang kritik. pemerintah. Telinga pemerintah tuh bisa panas tuh kalau dengar apa yang disampaikan kan. Iya. Tapi kan kalau saya jadi pemerintah tuh ya sok aja, silahkan aja diskusiin, marah-marah juga nggak apa-apa. Iya.
Iya. Tapi kan kemudian itu tidak berarti bahwa mereka tidak boleh menonton itu dan mendiskusikan dan pulang ke rumah dan ngomong, tadi ibu baru nonton tuh film, tuh jahat banget ya tentara di Papua, misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, mungkin dia bicara tentang tentara yang di Papua, tapi apakah itu berarti mereka menentang militer secara keseluruhan? Kan nggak juga. Jadi intinya kembali ya, supaya nggak rumit, seharusnya dibiarkan saja, dibiarkan secara bebas. Ini tidak akan berdampak terlalu serius kok terhadap misalnya legitimasi pemerintah, legitimasi TNI. TNI kan selama ini popularitasnya sangat tinggi kan. Iya. Ya sekarang mungkin pelan-pelan menurun. Nah, pelarangan-pelarangan semacam ini saya khawatirkan akan semakin menurunkan penerimaan orang terhadap militer kita. Dan terhadap pemerintah juga akhirnya. Dan juga terhadap pemerintah. Makanya rupanya pemerintah buru-buru harus bilang nih, kalau buat kami sih nggak ada masalah. Ya. Ya, tapi biar gimana pun orang kan menganggap bahwa ini kekuasaan nih yang nggak suka. Bang Ade, dalam film tersebut atau dalam diskusi dengan Bocor Alus Tempo, Dandi itu mengungkapkan bahwa ada satu isu yang selama ini ditutupi dari kita semua, yaitu isu kemanusiaan, Bang. Itu digambarkan di Papua itu, kata Dandi, Papua itu kayak Aceh yang tanpa liputan. Ada pengungsi sampai 107.000 dan nggak ada headline. Nah, saya nggak tahu itu ngungsi By design. Iya, ngungsi karena bencana atau ngungsi karena digusur lahannya untuk food estate. Nah, ini memang menurut saya ini juga satu isu yang penting untuk kita kritisi. Saya setuju Bang kalau soal ini. Yang kayak gini nggak boleh lah. Gitu. Kalau Anda mau perang sama pemberontak silakan gitu. Tapi ini bukan pemberontak. Ini bukan pemberontak gitu loh. Pendekatannya nggak boleh gitu. Nggak boleh diusir, nggak boleh dibiarkan, dan bahkan nggak sampai terliput itu kan karena kata Dandi sendiri ada intervensi dari itu kan. Sinyalnya dipengaruhi lah gimana lah, di stop gitu. Menurut Bang Ade gimana Bang ini untuk isu kemanusiaan ini? Ya, ini menurut saya, makanya saya katakan tadi, saya termasuk orang yang sebetulnya mengagumi Dandi. Makanya apa yang dia lakukan harus kita apresiasi, harus kita nyatakan bagus gitu ya. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju dengan apa yang dikatakannya, tapi marilah kita bicarakan apa yang diproduksinya itu. Karyanya itu, filmnya itu, kalau mengandung muatan-muatan yang harus kita bicarakan, kita bicarakan. Kalau ternyata muatannya salah, ya tunjukkan di mana yang salah. Kritik aja. Ya. Nah, sekarang misalnya Dandi sendiri mungkin mengatakan ada 100 sekian ribu pengungsi itu. Saya nggak tahu di filmnya 107. Itu muat. Di filmnya dimuat nggak 107 ribu itu? Ya, ada ilustrasinya orang pada pindah, pada pindah. Nah, ya kan artinya kalau Anda saja sudah menontonnya dan sudah mendengar apa yang dikatakan Dandi, masih juga bertanya, itu pindah kenapa? Kan misalnya itu bisa aja memang pindah karena tanahnya diambil begitu saja. Betul. Tapi kan bisa juga penjelasan lain. Dia sebetulnya sudah mendapat ganti rugi, tapi dia harus pindah. Pindahnya kemana kita nggak tahu. Atau karena ada konflik bersenjata mungkin. Ya kita nggak tahu, ya mungkin. Ya. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadi semakin penting untuk dipelajari, dibicarakan, diteliti oleh media kita. Nah, sayangnya tadi seperti saya katakan, media kita itu, media massa kita, itu memang seperti nggak punya akses terhadap apa yang terjadi di Papua, atau tidak punya keberanian. Ya. Kalau ya sebenarnya waktu dia diskusi sama Bocor Alus juga, Danis juga nyampein juga banyak faktornya, salah satunya memang tidak menarik membuat liputan tentang Papua ini Bang, katanya gitu. Buat jadi media di Jakarta. Iya, buat media di Jakarta. Jadi bukan sesuatu yang bernilai berita yang kemudian mungkin mendatangkan finansial gitu. Karena jangan lupa ya, Indonesia itu memang kecenderungannya media massanya tersentralisasi di Jakarta. Jadi misalnya kita nggak pernah tahu ada media di Papua yang cukup kredibel gitu loh, yang berlokasi di sana dan bersiaran dari sana, kan nggak ada. Yang ada barangkali korespondennya media, misalnya saya Kompas atau saya Tempo atau siapapun, di media ada satu korespondennya. Itu pun di kotanya. Itu pun diancam langsung takut. Tapi kalau itu ada medianya, ada
Kompas Papuanya, ada RCTI Papuanya, Berkantor di sana. berkantor di sana, bersiaran dari sana, mungkin mereka akan siarkan. Betul. Jadi kita sebetulnya nggak tahu persis apa yang terjadi di Papua. Iya. Nah, apa yang dilakukan Dandi karena itu menjadi sangat bermakna. Dia seperti membawa kabar tentang Papua ke sini. Celakanya, kenapa para tadi TNI ini merasa perlu untuk turun tangan menghentikannya? Itu sama sekali tidak berguna, ya. Karena kan kita tahu semua sekarang filmnya ada kok di YouTube. Iya. Ada ya. Anda melarang nobar tapi orang bisa nonton di YouTube. Misalnya Anda marah karena jangan sampai itu dibicarakan oleh masyarakat. Ya masyarakat bisa dong bikin pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan, bukan untuk memutar filmnya. Kan bisa. Kok aneh ya Bang, gerakan mereka tuh kemarin yang nyiram air keras juga itu kok goblok banget gitu. Sekarang mereka nggak mikir sampai jauh loh. Ini sekarang di Facebook ada di itu, dicegah pun percuma. Percuma. Justru menguatkan perlawanan mereka. Gitu. Dan bahkan barangkali menguatkan kaum separatis. Kaum separatis itu akan bilang, itu tentara Indonesia begitu emang kelakuannya. Anda mau bicara kritis terhadap pemerintahnya, mereka langsung melarang dengan cara menggeruduk. Ya. Jadi ini salah banget nih langkah teman-teman militer nih ya, untuk meredam apa yang dilakukan Dandi dengan cara menggeruduk. Ini malah apa istilah backlash ya Pak? Bumerang, efeknya bumerang balik. Bang, dia senyum-senyum Bang. Ayo komentar. Enggak. Tadi LSF mau dilanjutin nggak? Nah, setelah mengatakan itu, kita sebetulnya ada satu cara memang. Apa tuh? LSF, Lembaga Sensor Film. sensor film. Gimana tuh Bang? Kan siapa yang mengatakan ya? Saya lupa tuh yang mengatakan salah satu persoalan dengan film ini adalah film ini tidak mendapat izin dari LSF. Ya. Nah, ini dijawab oleh kalau tidak salah bukan Dandinya tapi salah seorang pembuat filmnya. Itu yang bilang, "Wah enggak, ini memang tidak memerlukan izin sensor LSF." Nah, jawaban itu salah. Jadi justru yang benar yang mengatakan harusnya ini lewat LSF dulu. Karena memang kita punya undang-undang perfilman yang mengatakan film yang beredar di Indonesia untuk umum, publik itu harus lewat LSF. Itu bukan film-film yang artinya gini loh Bang. Film yang memang akan ditayangkan di istilahnya gini, mungkin di sarana-sarana publik yang berizin. Enggak. Ada spesifik itunya enggak? Karena kan enggak, kalau berizin memang kalau kita kan pasang kalau film di kampus enggak berizin tuh enggak ada masalah. Kan ditayangkan kepada publik, kepada masyarakat luas. Itu harus lewat LSF. Itu memang begitu. Undang-undang perfilman kita bilang begitu. Jadi kan si pembuat film Bocor Alus tuh bilang, Bocor Pesta Alus. Baby. Apa? Pesta Baby. Pesta Baby bilang, yang perlu ke LSF tuh hanya yang komersial. Enggak, yang enggak komersial pun selama itu dipertunjukkan buat umum, publik itu harus ke LSF. Ingat nggak kontroversi tentang festival film Prancis tuh di mana ada film-film Prancis itu yang dikatakan itu harus ke LSF dulu. Iya. Kan gitu. Karena emang aturannya bilang begitu. Itu bukan buat komersial. Bahkan buat sebuah festival film harus ditonton dulu oleh LSF. Tapi jadi menurut saya benar. Sebenarnya harus ke LSF dulu. Ya. Apakah LSF akan memotongnya atau enggak kita nggak tahu. Ya. Kenapa Anda mau ngomong apa? Ya cuman maksudnya ya itu tadi mungkin saya ininya tadi ya. Ingat tadi pada film-film yang sebelumnya yang Dandi itu kan nggak ada tuh isu tentang LSF itu. ini. Benar. Gitu. Itu benar. Kok baru Dan sekarang dan kita juga kan ada film-film dokumenter sebelumnya ya. Kalau yang terkait PKI ingat nggak yang Jagal dulu, Senyap gitu kan. Senyap. Itu kan juga itu melakukan artinya dilarang ditayangkan di bioskop, tapi di komunitas-komunitas tertentu itu biasa ditayangkan gitu. Dan saya juga ngelihat juga tuh. Tapi nggak digerebek, gitu. Jadi kita cuma ngomong legalnya dulu ya. Iya. Legally speaking, memang harusnya disensor.
diberikan kepada LSF. Tapi setelah mengatakan itu, ya kita sadar lah di Indonesia ini, apa masih mungkin Anda mewajibkan semua film itu harus ke LSF dulu. Apalagi dengan teknologi. Dengan teknologi digital sekarang. Masuk, kan tadi saya bilang, film ini nggak usah ditonton nobar pun bisa ditonton. Di mana? Di YouTube. Iya. Ya, memang di YouTube juga bisa diprotes. Bisa di take down juga Ya, tapi oleh kalau pemerintah. oleh pemerintah. Tapi kalau YouTube yang bilang enggak, Iya. Karena dia punya standar dan self sensor, apa itu istilahnya? iya, self censorship. Dia bisa tuh mengatur mana yang boleh ditayangkan, mana yang nggak boleh. Kalau pemerintah mau protes atau militer protes, YouTube akan bilang kenapa diprotes. Kalau dibilang ini bohong, yang mana yang bohong? Jadi nggak begitu aja YouTube kalau udah diprotes langsung di drop. Iya. Ya. Nah, tapi makanya saya mau bilang bahwa sebenarnya ya, memang argumen tentang perlunya ini disensor terlebih dahulu itu adalah sebuah argumen yang benar secara legal, tapi sebetulnya memang sulit dilakukan. Secara realitasnya nggak bisa. Karena itu setelah mengatakan itu, pertanyaan kita adalah ngapain itu digeruduk, diberangus? Dan sampai sekarang orang tidak bicara tentang substansinya. Iya bang, karena kalau saya nonton film saya nggak selesai bang, bukan karena ini, karena memang kurang bagus, kurang menarik menurut saya. Gitu. Sebagai dokumenter. Iya, sebagai Anda tuh dokumenter. menontonnya film ini sih action. Saya Dia berharap ada berantem ya tuh antara nonton dokumenter ada juga, Bang. tembakannya ada itu, padahal kan ada Nembak, tembak-tembakan. iya ada, tapi nggak relate dengan yang tembakan. lain. Iya, Terus sudah nggak ada dia apa-apa nembak lagi. pemberontak, bang. Iya, iya. Tapi dikutip sama Dandi dimasukin. Iya. Nggak relate sama itu. Nah itu. Jadi menurut saya sih sebetulnya yang salah di sini adalah penggerudukan, penggerebekannya, Betul, pelarangannya. pelarangannya. Film itu sendiri menurut saya pantas untuk dibuat, ditayangkan dan didiskusikan. Betul. Seberapa benar sih cerita yang disampaikan oleh Dandi ini? Karena film dia sebelumnya kayak Dirty Vote itu kan saya ingat betapa orang kemudian berdebat. Berdebat, betul. Iya. Kata siapa? Dan saya ngelihat kan view-nya bang, dilihat kalau dari view-nya ya. Dulu yang Dirty Vote itu sampai jutaan. Kalau yang sekarang tuh belum nyampe. Belum nyampe apa? Belum nyampe jutaan. Kalau dilihat di channel YouTube yang di link saya yang saya tonton gitu. Artinya kan sebenarnya antusiasme masyarakat juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Iya. Seperti itu. Atau lebih bagus lagi memang kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab atas Papua gitu ya. Misalnya taruhlah Mas Gibran. Mas Gibran kan Iya. bikin acara diskusi Betul. ya. Dan tentara bapak-bapak militer kita itu nggak usah terlalu gampang tersinggung. Dan kalaupun ada kesalahan, ya kesalahan itu harus diperbaiki dong. Betul. Ya, kalau ada yang mengeksploitasi hutan secara semena-mena ya dihentikan. Iya. Kan sekarang sering terjadi. Dan itu kan kemarin emang Yusril juga bilang begitu. Barangkali memang film ini justru akan menjadi masukan buat pemerintah terkait misalkan gimana PSN itu dijalankan. Iya. Gitu. Artinya Proyek strategis nasional. Iya. Ini kan PSN bang. Iya, iya, Yang di Tadi Papua kita belum ini yang sebut ya. dikritik itu sebagai proyek-proyek PSN. Iya. Ini kan sama aja dengan MBG gitu loh. Iya. Kita sih nggak bantah manfaat tujuan mulia MBG itu jelas bagus lah ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya ada korupsi, ada macam-macam, keracunan, macam-macam. Iya. Nah sekarang ini pun apa? Terbaru kan bahkan sampai bagian ini yang dilaporkan ICW. Iya. Ketua ya. Ketua. Iya. Nah ini kan juga begitu kira-kira. Mungkin PSN ini sih nggak usah dipersoalkan, bagus. Tapi prakteknya, pelaksanaannya itu yang harus Itu udah dimulai sejak SBY katanya bang. Program-program food estate itu. Iya mungkin. Jadi memang kita nggak bisa nyalain satu pemerintah karena memang program lama. Ini juga nggak mau kalau udah mulai menyentuh pemerintah sekarang dia
Enggak gitulah. Kita Nggak harus gini, kita tuh objektif. sama-sama pendukung pemerintah, Oh. sama-sama mendukung Pak Prabowo, sama-sama pendukung Pak Jokowi kan. Iya, iya. Ya, tapi kita harus akui kalau ada persoalan seperti ini, ya tangani dengan cara yang bijaksana. Ya, artinya ini sudah direncanakan lama gitu. Ya. Kok kalaupun mau melawan kok baru Dandi kan nggak gitu kan. Berarti dari dulu memang sebenarnya ada masalah, cuman belum sampai sebesar ini mungkin gitu. Mungkin. Tapi taruhlah Dandi itu Anda bilang telat nih protesnya. Ya tapi it's better late than never. Iya, iya, iya. Tetap lebih baik terlambat daripada sama sekali nggak protes, nggak kritik. Karena Gitu. juga kan dia memang ada persoalan dana juga kan di mereka untuk Oh iya, membuat ini. dananya Ini dari kan mana? sebenarnya kalau dia cerita kan digarapnya saja 2 tahun ya. Bahkan pengambilan gambarnya itu 4 tahun ada yang 4 tahun sebelumnya gitu seperti itu. Masih di zaman Pak Jokowi kan. Iya. Iya, iya, iya. Jadi mahal. Anda pertanyaannya itu sangat sangat tajam. Mas Dandi harus jelaskan siapa aja yang membiayai. Bukan karena saya sih yakin ada dana-dana asing di sini kan. Tapi tidak berarti bahwa kalau ada dana asing itu artinya negatif. Betul. Kan biasa-biasa aja. Ya sah aja kan. Sah aja kan. Nah, tapi Amang harus sampaikan kepada publik agar jangan terjadi kesimpang siuran nih. Gitu ya. Oke, sip. Mas Warsa ada tambahan? Oke. Bang Ade cukup ya? Siap. Oke, baik penonton Cokro TV, demikian hasil diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasal berikutnya. Sampai jumpa. Salam.